wabarakatuh. Nama saya Rafa Edra Furqon dengan NIM 2285111026 kelas SP3A. Saya akan menceritakan tentang sejarah Renaissance, masuknya Islam ke Andalusia atau Spanyol. Andalusia atau Spanyol ini berada di bagian selatan semenanjung Liberia. Spanyol atau Andalusia ini dikenal dengan sebutan Andalusia. Nah, Spanyol atau Andalusia ini pernah dikenal dengan bangsa Andalusia yang berarti bangsa panda. Spanyol atau Andalusia ini pernah dikuasai oleh bangsa Panda sebelum dikuasai sama Gothia Barat pada abad ke-5 Masehi. Wilayah Andalusia atau Spanyol ini dikuasai sama si Al-Walid Ibn Walid yang berhasil merebut tanah semenanjung dari bangsa Gothia Barat. Nah, Islam masuk ke Andalusia ini pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Kondisi Spanyol sebelum kedatangan Islam ini masih serupa dengan daerah lainnya, yaitu Eropa yang masih keterbelakangan dan kebodohan. Andalusia atau Spanyol ini didukung dengan penaklukan Maroko dan Aljazair, di mana kedua daerah tersebut ini jadi penopang penting dalam menaklukkan Andalusia. Terus juga dalam proses ekspansi ini ada 3 tokoh, yaitu Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusayr. Keberhasilan Tariq bin Ziyad ini berhasil membuka jalan untuk wilayahnya yang lebih luasnya lagi, dan akhirnya itu Musa bin Nusayr ini ikut terjun ke wilayahnya tersebut. Setiap kota yang dia lewati ini berhasil ditaklukkan. Setelah dia berhasil menaklukkan Sidonia, Kormonia, Sevilla, dan Merida ini, serta mengalahkan penguasaan kerajaan Gotik Theodonia di Orihuela, ia tuh bergabung dengan Tariq bin Ziyad di Toledo. Islam di Andalusia atau Spanyol ini hampir pada 7 abad Masehi. Adapun juga ada 6 periode kepemimpinan di Andalusia atau Spanyol. Itu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada awal ini stabilitas ekonomi politik ini belum sempurna banget, karena perbedaan pandangan ini di wilayah ini juga menguat. Terus kepemimpinan Spanyol berada di wilayah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah. Terus juga pada periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, kepemimpinan Islam di Damaskus ini sudah berada pada Bani Abbasiyah di Baghdad. Kepemimpinan Islam di Andalusia ini selanjutnya itu dipimpin oleh Abdurrahman Al-Dahlil di bawah keturunan Bani Umayyah yang lolos dari Bani Abbasiyah. Terus juga periode yang ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ketiga ini Andalusia itu dipimpin oleh Abdurrahman III yang mendapatkan sebagai penolong pada periode ini kejayaan pada Andalusia sebagai puncaknya. Berbagai perkembangan ini terus pengetahuan menjadi lebih hampir luas banget sebagai kehidupan sehari-hari. Terus juga periode yang keempat pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, kondisi ekonominya itu semakin terpecah pada beberapa kota kecil, namun itu menjadi kekuatan yang dominan besar pada kekuasaan Bani Murabitun dan Wahidun. Terus juga periode yang kelima pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, umat Islam ini mulai kehilangan kendali di Andalusia atau Spanyol. Islam berada di Granada yang berada di kekuasaan Bani dinasti Ahna. Masuknya Islam ke Sisilia. Sisilia ini berada di Pulau Tengah bagian selatan semenanjung Italia, terus juga dipisahkan dengan Selat Messina.
Nah, Sisilia ini pernah melakukan penyerangan oleh Khalifah Walid Ibn Abdul Malik. Abdullah bin Nusa ini juga pernah ditaklukkan, tapi namun akhirnya gagal juga atau tidak berhasil. Nah, Sisilia ini pernah ditaklukkan oleh seorang pangeran dan komandan di Laut Bizantium yang bernama Komandar Eugenius pada tahun 827 Masehi. Pencapaian peradaban dan kontribusi terhadap kehidupan di Eropa. Pada awalnya peradaban ini dimotori oleh orang-orang Yunani dengan isinya seperti Socrates, seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya. Terus juga para tokoh-tokoh Yunani Arab seperti Ibnu Sina atau Bari, Tufail, Ibnu Rus dan sebagainya. Para ahli sejarah kebudayaan Islam ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 ciri yang menyebabkan kontribusi Islam mengaruhi peradaban Eropa, yaitu aktivitas kerajaan, yang kedua terjemahan buku-buku dan perpustakaan, yang ketiga pengiriman mahasiswa. Adapun kontribusi yang lainnya menyebabkan peradaban di Eropa seperti ekonomi, politik, agama, dan aktivitas pengetahuan. Sekian dari cerita dari Renaissance ini, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.